Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosi Apreza Puspita Sandra, SPD MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, dan teman-teman kelas 2B yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ana Husnul Khotimah, selaku moderator pada kelompok 2, dan ada beberapa rekan saya, yakni Agil Rendra dan Adriana Rizky, yang akan membawakan topik mengenai klasifikasi belanja modal dan estimasi arus kas. Next. Untuk topik mengenai klasifikasi belanja modal akan kami jelaskan mengenai belanja penggantian, investasi ekspansi, dan explore other marketing channels. Next. Sedangkan untuk estimasi arus kas, kami akan menjelaskan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk. Next. Untuk selanjutnya mengenai klasifikasi belanja modal akan disampaikan oleh rekan saya Adriana Rizky. Klasifikasi belanja modal. Proyek belanja modal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah belanja penggantian, yang kedua investasi ekspansi, dan yang ketiga belanja perbaikan. Beberapa proyek mungkin tidak independen satu sama lain, sehingga sebaiknya dikelompokkan menjadi satu untuk dievaluasi sebagai proyek gabungan. Belanja penggantian atau replacement expenditure meliputi pembelian mesin dan atau bangunan baru untuk menggantikan aset yang sudah usang. Secara historis, dasar pengambilan keputusan semacam itu adalah keinginan untuk memperoleh penghematan biaya prospektif, yaitu membandingkan biaya masa depan dari aset lama dengan biaya masa depan dari properti pengganti. Next. Selain membandingkan biaya operasi, analisis biaya masa depan memerlukan penentuan harga beli prospektif dikurangi dengan nilai penjualan kembali atau nilai sisa akhir. Nilai buku dari aset yang tidak relevan bagi keputusan pengganti tersebut kecuali untuk konsekuensi pajak penghasilan yang mungkin. Next. Investasi ekspansi. Investasi ekspansi atau expansion investment melibatkan perluasan pabrik dengan tujuan untuk memperluas pasar sekarang atau menginvasi pasar baru. Dalam kasus ini, hal yang diperkirakan dari memperluas atau tidak memperluas dibandingkan dan dasar untuk suatu keputusan bergeser dari penghematan biaya ke peningkatan laba dan arus kas masuk. Next. Belanja perbaikan. Keputusan untuk memperbaiki produk atau fasilitas yang ada saat ini yang disebut dengan belanja perbaikan pada umumnya bersifat strategis. Suatu perusahaan mungkin terpaksa untuk memperbaiki kualitas atau desain produk guna menghadapi tindakan pesaing. Kegagalan untuk memperbaiki produk yang ada pada saat ini dapat menyebabkan penurunan dalam pangsa pasar. Perbaikan mungkin memerlukan pengembangan proses baru, modernisasi fasilitas, atau keduanya. Next. Keputusan untuk menambah produk baru dapat melibatkan keputusan untuk menghentikan produk yang ada atau memperluas lini produk. Dalam kedua kasus tersebut, mungkin diperlukan belanja modal guna mengubah atau memperluas fasilitas saat ini. Dalam lingkungan bisnis sekarang, terdapat penekanan yang cukup besar pada modernisasi fasilitas melalui investasi dalam teknologi manufaktur yang canggih. Pertimbangan semacam itu meliputi kebutuhan untuk memperbaiki kualitas produk dalam menghadapi pesaing dan keinginan untuk dapat menyesuaikan output produk dalam menghadapi persaingan dan keinginan untuk dapat menyesuaikan output produksi dengan segera baik dalam hal kuantitas maupun varietas guna memenuhi permintaan pelanggan yang cepat berubah. Next. Baik, selanjutnya mengenai estimasi arus kas. Untuk membuat keputusan yang cerdas mengenai usulan belanja modal, manajemen harus mengetahui tingkat komitmen keuangan yang diperlukan, serta manfaat potensial yang akan diperoleh dari pengeluaran tersebut. Jumlah dan waktu arus masuk dan arus keluar kas selama umur proyek harus diestimasikan. Tingkat dan waktu dari komitmen keuangan harus diketahui supaya manajemen dapat menentukan apakah perusahaan dapat melaksanakan pengeluaran tersebut. Jika sumber daya yang mencukupi tidak tersedia dan tidak diperkirakan akan dihasilkan dari proyek atau dari operasi lain ketika dibutuhkan, maka sumber dana eksternal harus dicari
guna mendanai proyek tersebut. Jumlah laba akuntansi yang akan dihasilkan dari belanja modal tidak relevan untuk keputusan ini, karena laba akuntansi berisi akrual dari pendapatan dan beban yang berbeda dengan waktu arus kas. Jumlah dan waktu arus kas juga penting sebagai dasar untuk menentukan nilai ekonomis dari suatu proyek belanja modal. Next. Arus kas keluar. Hampir semua investasi modal memerlukan arus kas keluar di awal proyek sebelum ada kas masuk yang dapat dihasilkan. Pengeluaran kas awal biasanya terdiri dari harga pembelian atau uang muka dari satu atau lebih aset dan biaya instalasi properti serta mempersiapkannya sampai dapat digunakan. Jika proyek tersebut memerlukan konstruksi atas suatu bangunan atau aset besar lainnya, maka bunga dan pajak selama periode konstruksi bisa jadi perlu dibayar sebelum penerimaan kas dapat direalisasikan. Next. Namun jika mesin yang dipertimbangkan menggunakan teknologi yang lebih maju dibandingkan dengan yang digunakan saat ini, biaya persiapan awalnya bisa jadi signifikan. Biaya persiapan tidak hanya mencakup biaya pelatihan karyawan, melainkan juga biaya untuk menyesuaikan dan menguji mesin. Selain itu, sistem SIM memerlukan biaya awal dan substansial untuk memprogram komputer dan menyesuaikan sistem tersebut untuk memproduksi produk perusahaan. Beberapa software komputer yang dibutuhkan untuk menghubungkan mesin dengan komputer dapat dibeli, tetapi sebagian besar harus ditulis oleh programmer guna memenuhi konfigurasi unik dari mesin dan desain produk perusahaan. Next. Biaya awal untuk memprogram sistem CIM guna memproduksi batch pertama adalah tinggi, akan tetapi biaya persiapan batch selanjutnya sangat rendah. Sekali software telah disesuaikan, maka software tersebut dapat disimpan dan digunakan kembali tanpa memerlukan penyesuaian. Ketika satu produk ditambahkan ke lini produk, maka diperlukan software baru. Peralatan mesin yang berbeda, beserta jig dan perlengkapannya, dan lebih banyak pengujian dan penyesuaian. Akan tetapi, perubahan hanya diperlukan sampai batas di mana produk baru berbeda dari produk lama. Biaya baru ini sebaiknya dipertimbangkan sebagai bagian dari biaya produk baru. Jika satu atau semua aset yang diperoleh dari proyek merupakan aset sewa guna usaha, maka arus kas keluar awal akan meliputi pembayaran sewa guna usaha. Tidak seperti bunga, pembayaran sewa guna usaha biasanya dibayarkan di awal dari periode sewa dan bukan di akhir. Next. Selain itu, tambahan bisnis yang dihasilkan dari suatu proyek modal mungkin membuat perusahaan perlu untuk meningkatkan jumlah kas, persediaan piutang, dan utang usaha. Selisih antara peningkatan yang diperkirakan dalam aset lancar dengan peningkatan yang diperkirakan dalam kewajiban lancar sebaiknya diperlukan sebagai arus kas keluar. Ketika hal tersebut terjadi, kemudian selama umur proyek, tambahan arus kas keluar mungkin diperlukan untuk memperluas proyek atau untuk menerapkan modifikasi peningkatan yang diperlukan untuk membuat proyek tersebut tetap berjalan. Selain itu, arus kas keluar untuk operasi juga terjadi di setiap periode operasi proyek ditambah pembayaran tahunan yang diperlukan jika aset dibeli secara cicilan atau melalui sewa guna usaha. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agil. Oke, arus kas masuk. Arus kas masuk yang diterima selama umur proyek meliputi pendapatan dari tambahan bisnis yang dihasilkan oleh proyek dan atau penghematan biaya. Jika belanja modal adalah untuk membeli mesin yang akan memperbaiki efisiensi operasi, bisa saja terjadi pengurangan dalam biaya operasi periodik. Pengurangan biaya yang mengurangi arus kas keluar memiliki dampak yang sama terhadap laba dan kekayaan seperti arus kas masuk. Akibatnya, pengurangan dalam arus kas keluar dapat dipandang sebagai arus kas masuk. Penghematan biaya yang seringkali dihasilkan dari penggantian mesin meliputi penurunan dalam bahan baku sisa, pengerjaan kembali dan barang cacat, atau dari pembelian peralatan yang lebih baru dan lebih efisien, dan penurunan dalam belanja perbaikan dan pemeliharaan atau dari pengganti mesin yang lama dan usang dengan mesin yang baru. Jika belanja modal melibatkan akuisisi dari mesin yang sangat otomatis, maka penurunan yang signifikan dari tenaga kerja langsung dan biaya pendukung produksi
atau seperti inspeksi dan penanganan bahan baku bisa terjadi. Jika belanja modal melibatkan akuisisi dari FMS, maka persediaan barang jadi seharusnya turun karena waktu persiapan menjadi lebih pendek, sehingga mengurangi kebutuhan akan persediaan yang besar. Penurunan dari barang dalam proses diterjemahkan menjadi penghematan biaya dari penurunan dalam biaya penyimpanan persediaan. Penghematan biaya semacam itu mungkin juga mencakup bahan baku dan persediaan barang jadi. Selain itu, penurunan dalam kuantitas persediaan bisa mengurangi kebutuhan luas lantai secara signifikan sehingga dapat diterjemahkan menjadi arus kas masuk dari menyewakan luas lantai yang tidak digunakan atau dari penurunan dalam biaya karena fasilitas yang digunakan lebih sedikit. Di akhir umur proyek modal, suatu arus kas masuk kadang kala dihasilkan dari penjualan properti yang digunakan dalam proyek tersebut. Jumlah arus kas masuk yang diperkirakan dari penjualan akhir properti tersebut disebut sebagai nilai sisa atau salvage value. Dan walaupun hal tersebut milik untuk diestimasikan jumlah bisa saja cukup besar. Umumnya, estimasi arus kas yang digunakan untuk mengevaluasi belanja modal didasarkan pada perubahan inkremental dari tingkat arus kas masuk dan arus kas keluar saat ini. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa tingkat bisnis saat ini akan tetap tidak berubah jika proposal belanja modal tidak diterima. Akan tetapi, asumsi ini tidak berlaku untuk semua kasus. Dengan akan mengalami penurunan dalam penjualan dan arus kas masuk bersih karena perusahaan tersebut memiliki biaya produk yang lebih tinggi dan atau kualitas produk atau jasa yang lebih buruk dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan teknologi yang lebih maju. Dalam skenario seperti itu, menolak investasi tidak akan membuat bisnis berjalan seperti biasa. Tindakan pesaing sebaiknya dipertimbangkan. Estimasi arus kas masuk dari akuisisi atas teknologi maju sebaiknya diterapkan. Pertimbangan inflasi dan estimasi arus kas. Jika inflasi diperkirakan akan terjadi selama umur proyek, maka arus kas sebaiknya disesuaikan guna mencerminkan antisipasi terhadap dampak dari perubahan harga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi merupakan penjelasan sedikit dari kelompok kami mengenai klasifikasi belanja modal dan estimasi arus kas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.